Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA semuanya belum ada yang datang. Tadi sudah saya hubungi untuk segera masuk kelas dan sudah saya beritahukan bahwa kelas sudah mulai. Kita tunggu sebentar, baru kita mulai kelas sambil nunggu teman-teman ya.
Oke, selamat malam. Ini karena teman-teman sudah saya hubungi untuk segera masuk kelas, tapi belum ada konfirmasi. Saya akan coba hubungin satu persatu lewat inbox. Oke, sebentar. Oh, ini Denaila udah mulai masuk, tunggu sebentar. Tunggu, belum masuk. Oh, ini sudah masuk ya, Denaila ya. Oke, ini mikrofonnya nggak saya nyalakan ya, Dek ya. Selamat malam, Denaila, bisa dengar suara saya? Suara saya di sana jelas ya, Dek ya. Gimana kabarnya malam ini? Oh iya. Hari ini gimana kabarnya, Dek? Sehat? Oh iya. Alhamdulillah ya, sehat. Ini temennya pada belum datang. Kita tunggu 3 menitan lagi. Kalau tidak ada, kita start kelasnya ya. Oh, ini Mbak Aska juga sudah masuk. Selamat malam, Mbak Aska. Ini mikrofonnya saya nggak nyalakan ya. Nanti itu bisa lewat chat. Selamat malam, Mbak. Bisa dengar suara saya, Mbak Aska? Oke. Baru yang masuk itu baru Dek Naila sama Mbak Aska aja. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya lagi coba kontak ke masing-masing inboxnya biar segera masuk.
Oh, ini Mbak Mariam juga udah masuk. Oke. Selamat malam Mbak Mariam. Ini mikrofonnya ya. Mbak Mariam ini tidak saya nyalakan. Bisa dijawab lewat chat ya, Mbak. Selamat malam, Mbak. Bisa dengar suara saya? Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Oke. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Karena waktunya, langsung saja teman-teman saya open kelasnya biar nanti teman-teman yang belum datang bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Januari 2017. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga proses belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Langsung saja teman-teman ya. Sebentar, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Saya ambil sesuatu dulu. Oke, maaf ya, tadi saya tinggal sebentar. Ini kok Mbak Mariam tidak ada respon. Coba saya nyalakan mikrofonnya sebentar. Halo Mbak Siti. Saya kira bisa dengar suara saya ya Mbak ya? Oh, tadi nggak ada sama sekali. Berarti kalau posisi saya matikan mikrofonnya Mbak Mariam nggak ada ya? Oh, nggak ada. Untuk Denaila jelas tadi suaranya. Mbak Aska jelas ya suaranya, bisa dijawab lewat chat. Halo Mbak Neng Aska, bisa dengar suara saya? Saya coba matikan ya Mbak Siti ya, nanti dicek kedengeran nggak. Kok saya kalau matikan mikrofonnya nggak bisa dengar, sebentar. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Oh, denger ya? Ada kok bisa berubah. Oke, kalau gitu saya matikan mikrofonnya karena Mbak Siti sudah bisa dengar. Saya mulai ya. Nah, kita akan belajar tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Sebelum saya masuk ke Asia Tenggara, saya ingin memberikan informasi bahwa kita ini teman-teman lagi di Taiwan ya. Kalau negara kita itu negara Indonesia terletak di Asia Tenggara, di benua Asia, wilayahnya Asia Tenggara. Kalau itu Indonesia. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu ada 11 negara. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, dari 11 negara ada hanya 10 negara yang termasuk ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation,
ya. Dan setiap negara, halo Mbak Aska, suaranya kurang besar ya. Untuk teman-teman yang lain, suaranya bagaimana? Sudah cukup? Atau mungkin Mbak Aska dicek untuk ini? Oh cukup untuk di Naila. Berarti Mbak Aska bisa dicek untuk volume handphonenya. Mungkin kurang besar volume handphonenya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ulangi, di Asia, di benua Asia itu ada 11 negara. Nah, hanya 10 negara yang termasuk ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ya. Dari setiap negara yang ada di Asia, ada yang melakukan kerjasama antar negara, ada yang di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama ini dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan membangun persahabatan juga ya antar negara. Nah, bagaimana atau latar belakang apa yang mendasari setiap negara di ASEAN melakukan kerjasama, dan negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN, landasan apa yang digunakan Indonesia untuk melakukan kerjasama antar negara, kita akan pelajari pada malam hari ini. Tapi sebelum kita pelajarin itu, saya akan ngajak teman-teman untuk mengenal letak dari Asia Tenggara terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini disebutkan tadi ya, untuk batas-batas Asia Tenggara ini termasuk dalam benua Asia ya. Untuk batas-batas wilayahnya, di bagian barat ada Samudra Hindia dan anak benua. Negara anak benua ini sebutan untuk negara India ya. Yang kedua, di sebelah timur, batas wilayahnya itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara, batasnya itu Cina. Di sebelah selatan ada Samudra Indonesia dan Samudra Australia. Secara letak astronomisnya, wilayah Asia Tenggara itu terletak pada 29 lintang utara, 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dan secara letak geografisnya kawasan Asia Tenggara itu merupakan daerah yang strategis. Kenapa? Karena wilayahnya tersebut merupakan jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai, yaitu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta merupakan jalur lalu lintas benua Asia dan benua Australia. Jadi letak Asia Tenggara ini sangat strategis sekali tadi, karena dia merupakan jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai. Jadi banyak sekali proses perdagangan, terus sehingga menyebabkan banyaknya keluar masuk orang-orang dari negara lain, entah itu untuk berbisnis, berliburan, atau hanya sekedar singgah saja. Sebentar, saya menjawab chat dulu. Oh, ini Mas Dian lagi izin. Oke. Sebentar ya teman-teman, saya balas chatnya Mas Dian dulu. Mas Dian hari ini tidak bisa masuk karena ada acara. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi adalah letak dari
Asia Tenggara dari batas wilayah, letak astronomis dan geografisnya. Sekarang kita akan belajar tentang latar belakang kerjasama antar negara. Nah, setiap negara itu pasti memerlukan negara lain agar lebih maju, yaitu dengan cara menjalin hubungan kerjasama. Ya, setiap negara juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang kelebihan dan kekurangannya ini dimaksudkan agar saling melengkapi satu sama lain, makanya dia melakukan kerjasama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi sebagai contoh, Indonesia itu sangat kaya akan barang tambangnya, ya, terutama emas sebagai contoh yang ada di Papua, ya, kayak emas. Sebentar, ini saya lost connection, saya logout sebentar. Oke, ini masih loading. Masuk lagi, astagfirullah. Oke, sebentar baru loading. Oke, maaf ya teman-teman, tadi saya logout sebentar, tadi jaringan saya ini error, lost connection, dan sempat terputus jaringan internetnya beberapa menit, tapi alhamdulillah sekarang sudah connect, makanya tidak ada suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebagai contoh, Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam, sebagai contohnya di bidang pertambangan seperti emas, ya. Nah, karena hasil dari pertambangan emas di Indonesia itu sangat kaya sekali. Nah, sementara ada negara lain yang hasil pertambangan emasnya itu kurang, makanya dia mengadakan kerjasama ekspor impor. Nah, dalam bidang pertambangan, jadi negara tersebut mengambil atau membeli hasil perdagangan dari Indonesia. Oke, ini udah loading lagi ya. Aduh teman-teman, saya minta maaf lagi, ini tiba-tiba lost connection lagi, tapi ini tersambung lagi. Jadi oke, saya lanjutkan ya. Tadi karena hasil pertambangan Indonesia terutama di bidang emas ini sangat kaya sekali, ada negara yang hasil pertambangan emasnya ini kurang. Makanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, dia mengimpor atau membeli hasil tambang dari Indonesia berupa emas tadi untuk mencukupi kebutuhan negaranya. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kerjasama antar negara. Dan latar belakang apa sih yang menjadi dasar setiap negara itu melakukan kerjasama?
Di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah alasan politik dan keamanan. Maksudnya di sini, oh ini Mbak Hermi sudah masuk kelas, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Apa kabarnya? Ini mikrofonnya saya matikan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan untuk semuanya dapat lewat chat ya. Suara saya di sana jelas ya Mbak Hermi ya? Karena Mbak Hermi masuknya telat, jadi menyesuaikan saja ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Latar belakang yang pertama adalah politik dan keamanan. Di sini maksudnya karena ada kesamaan paham politik yang dianut suatu negara untuk melindungi kepentingan politik negara dan keamanan, maka negara tersebut melakukan kerjasama dengan negara lain. Tujuannya adalah tadi ya, mengakrabkan hubungan kedua negara atau melindungi kepentingan politik negara-negara penganut paham yang sama dalam politik yang dianut oleh negara lain. Jadi contohnya seperti paham politik di Indonesia itu sama dengan paham politik di Malaysia. Karena merasa paham politik mereka sama, akhirnya Indonesia dan Malaysia ini melakukan kerjasama di bidang politik. Ya, tujuannya tadi untuk mengakrabkan kedua negara dan juga menjalin keamanan antar negara. Latar belakang yang kedua adalah perbedaan kondisi fisik. Maksudnya di sini setiap negara itu memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, ya. Meskipun sama-sama berada di Asia Tenggara. Contohnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan seperti pertambangan tadi ya. Nah, saya ambil contohnya lagi. Indonesia memiliki tanah yang sangat luas, ya. Sementara di Singapura dan Brunei Darussalam itu memiliki tanah yang sempit. Akan tetapi, Brunei memiliki kekayaan alam yang berupa minyak bumi yang besar. Sedangkan Singapura tidak. Ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya akan barang-barang tertentu, maka suatu negara harus bekerja sama dengan negara lain. Jadi tadi ya, Brunei itu walaupun luas tanahnya sempit, ya, dan Singapura juga sempit, tetapi Brunei memiliki hasil pertambangan berupa minyak bumi yang sangat melimpah, sementara Singapura tidak. Makanya untuk memenuhi kebutuhannya, Singapura membeli atau mengimpor minyak bumi dari Brunei Darussalam untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Nah, alasan yang ketiga itu karena adanya perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya di sini perbedaan dalam iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu mendorong timbulnya adanya kerjasama di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, industri, dan bidang lainnya yang membutuhkan keahlian mesin-mesin modern. Sebagai contoh, Singapura itu kan terkenal dengan negara yang maju dalam bidang pendidikannya ya. Nah, pelajar Indonesia itu dapat belajar ke sana. Sebaliknya, negara Indonesia memiliki daerah pertanian dan lautan yang luas. Negara lain juga dapat belajar mengenai teknik pertanian dari Indonesia. Jadi mereka saling bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, contohnya seperti itu. Iya Mbak, masih latar belakang. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Hermi? Kita masih membahas latar belakang kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Kita harus sampai di poin ketiga, perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Mbak ya. Yang keempat itu kesamaan dalam berbagai hal.
Oh ya Mbak Siti, silahkan. Nah, karena ada kesamaan dalam berbagai hal, makanya mendorong adanya kesadaran untuk saling menolong antar negara, ya. Ini bisa berupa persamaan posisi letak, bisa persamaan asal-usul kebudayaan yang sama, dan juga kesamaan tujuan untuk menjaga keamanan bersama. Sebagai contoh, em, em, negara-negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh negara lain, semuanya kecuali itu Thailand. Thailand itu adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, ya. Nah, jadi karena merasa sepenanggungan, merasa pernah dijajah oleh negara lain, makanya mereka mengadakan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Juga bisa seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita tahu apa tujuan diadakannya, apa latar belakang yang mendasari setiap negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih tujuan diadakannya kerjasama antar negara. Yang pertama itu saling mengisi kekurangan antar negara di bidang ekonomi. Maaf, ini kekurangan ya. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara-negara di bidang kehidupan, ya. Jadinya meningkatkan taraf hidup. Bisa dalam perekonomian itu seperti meningkatkan pendapatan negara, seperti dilakukannya ekspor impor seperti itu. Dan yang ketiga, ini ya, meningkatkan taraf hidup umat manusia sedunia. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima, menghilangkan sifat permusuhan antar bangsa sehingga dapat terjalin kerukunan antar negara. Oke, selanjutnya. Nah, khusus untuk negara Indonesia ada beberapa landasan yang mendasari kenapa negara Indonesia juga melakukan kerjasama antar negara, terutama di Asia Tenggara. Yang pertama, alasannya adalah atau dasarnya itu Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi ya, karena ingin menjalin ini persaudaraan dan pemerataan taraf hidup, makanya dia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini dia melakukan kerjasama. Yang kedua itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang bunyinya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jangan ditekankan pada ketertiban dunia ini, maksudnya dia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral atau multilateral, ya. Yang ketiga, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini yang menjadi ketiga landasan inilah yang menjadi pondasi dasar kenapa negara kita Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke dalam negara-negara ASEAN. Tadi ya sudah saya sebutkan ya teman-teman ya. Di Asia Tenggara itu ada 11 negara merdeka, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar,
Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Nah, ini yang berwarna merah, ini yang saya kasih warna merah, ini adalah 10 negara yang termasuk ASEAN. Timor Leste ini belum ikut ASEAN ya, atau tadi ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation ya. Oke, nah ini 10 negara. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk 10 maaf, karena ini ASEAN jadi 10 negara. Jadi karena saya tidak mengetik di sini, teman-teman bisa sambil dicatat ya. Yang pertama itu untuk Indonesia ya. Indonesia ini bentuknya republik ya. Untuk hari kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu kotanya di Jakarta. Mata uangnya rupiah. Bahasa resmi yang digunakan itu bahasa Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk batas-batas negaranya, di sebelah utara ada Malaysia, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Samudra Pasifik. Kalau di sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timor Leste, Australia. Sebelah barat ada Samudra India, dan sebelah timur ada Papua Nugini. Oke, untuk lebih jelasnya sebentar saya upload fotonya, sebentar saya ambil dulu. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Saya juga akan ASEAN. Oke, baru proses bentar. Oke, sambil nunggu uploadan ya. Uploadan peta Indonesia, saya lanjutkan. Nah, tadi yang Indonesia itu berupa republik, ibu kotanya di Jakarta ya. Nah, selain itu, Indonesia ini terkenal dengan sebutan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kepala pemerintahannya itu presiden. Nah, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia itu paling luas wilayahnya. Jadi dia luas daratan dan lautannya itu lebih luas, paling luas di antara negara-negara yang lainnya ya untuk Indonesia. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa sumber kekayaan alamnya, sumber daya alamnya itu sangat banyak sekali ya. Nah, penduduk Indonesia itu terdiri atas berbagai suku dan beragam budaya. Nah, Indonesia ini merupakan negara agraris. Maksudnya negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ya. Negara agraris adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Itu tentang Indonesia. Selanjutnya saya akan masuk ke negara Thailand ya. Thailand, nama resmi negaranya adalah Kerajaan Thailand. Tanggal kemerdekaannya itu, karena tadi sudah saya sebutkan ya, Thailand ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Jadi dia tidak punya tanggal kemerdekaan ya, karena dia
tidak pernah dijajah oleh negara lain. Perlu dicatat, untuk Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat ya. Nah, bentuk pemerintahannya dia merupakan monarki konstitusional. Ibu kotanya berada di Bangkok. Mata uang yang digunakan itu baht ya. Untuk perbatasannya di sebelah utara itu ada negara Laos, di sebelah selatan ada Malaysia, sebelah barat ada Myanmar, sebelah timur ada Laos dan Kamboja. Agama yang ada di negara Thailand itu ada Buddha, Islam dan Kristen. Bahasanya yang digunakan itu bahasa Thai atau lebih sering disebut dengan Tagalog untuk bahasa daerahnya. Nah, Thailand ini merupakan sebuah negara kerajaan ya. Jadi bentuk pemerintahannya monarki konstitusional sekali lagi, tetapi bentuk negaranya kerajaan. Jadi kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri dan kepala negaranya itu raja. Kalau Indonesia itu kan republik, jadi kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh presiden ya. Kalau untuk Thailand itu kepala pemerintahannya oleh seorang perdana menteri, kalau kepala negaranya raja. Nah, Thailand ini merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan, negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain itu adalah negara Thailand. Yang ketiga itu adalah negara Malaysia. Nah, Malaysia ini ibu kotanya berada di Kuala Lumpur. Tanggal kemerdekaannya 31 Agustus. Lagu kebangsaannya itu berjudul Negaraku. Bentuk pemerintahannya kerajaan. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Melayu. Tetapi karena Malaysia dengan Singapura ya terutama ya, itu karena banyak sekali pendatang di sana, dan jadi dia menggunakan second language atau bahasa kedua seperti bahasa Inggris ya. Jadi tapi bahasa pertamanya itu bahasa Melayu, tetapi untuk keseharian, untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya mereka menggunakan bahasa kedua yaitu bahasa Inggris di sana. Nah, mata uangnya itu berupa ringgit. Agama di sana ada Islam, Kristen Katolik, ya, Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah, tadi ya karena bahasa resminya itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini pada dasarnya hampir serumpun dengan bahasa Indonesia. Ya, untuk negara Indonesia yang berada di bagian utara yang mendekati Singapura dan Malaysia itu juga masih menggunakan bahasa Melayu, ya. Oke, wilayah Malaysia itu terdiri atas bagian barat dan timur. Bagian barat terletak di Semenanjung Malaka, meliputi negara bagian Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang. Oke, sebentar, saya lost connection lagi. Oke, ini masih loading.
Oke, teman-teman, maaf tadi saya lost connection lagi. Oke, tunggu sebentar. Sebentar ya. Iya Mbak, karena tadi saya lost connection, tiba-tiba ini saya kembalikan ini slide-nya. Oh iya. Oke. Sudah saya lanjutkan ya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin efek hujan jadi jaringan internet saya tiba-tiba lost dan alhamdulillah sekarang connect lagi. Semoga habis ini tidak lost connection ya. Oke, saya lanjutkan tadi sampai Malaysia ya. Tadi sampai di Malaysia bagian barat ya. Saya ulangi, Malaysia bagian barat itu terletak di Semenanjung Malaka, meliputi negara bagiannya itu ada Kedah, Perla, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu. Sementara di bagian timurnya, bagian timur ini terletak di atas Pulau Kalimantan ya, yaitu ada Sabah dan Sarawak. Nah, Malaysia ini merupakan negara kerajaan. Ya Mbak Hermi, tadi pagi sempat hujan deras sekali, anginnya sangat kencang, makanya di berita itu ya ada beberapa anak yang dihukum datang ke sekolah sampai masuk rumah sakit itu di Jepara karena tadi pagi memang hujannya sangat ekstrim sekali dan ini mungkin berpengaruh sama connection saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Malaysia ini dia merupakan negara kerajaan. Berbeda ya, kalau Thailand dia kerajaan tetapi kepala negaranya seorang raja. Kalau Malaysia itu kepala negaranya sultan ya, dan dia memiliki gelar yang di-Pertuan Agung untuk Malaysia. Jadi dia berupa kerajaan, kepala negaranya raja, dan memiliki gelar di-Pertuan Agung. Saya tambahkan di sini. Ini seharusnya D-nya kapital ya. Di-Pertuan Agung. Maaf kalau tulisannya kurang bagus. Oke. Di-Pertuan Agung. Sedangkan kalau kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri, sama ya. Nah, Malaysia ini merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1957. Tadi dia merdekanya tanggal 31 Agustus. Jadi secara nggak langsung hari kemerdekaannya itu tanggal kemerdekaannya itu 31 Agustus 1957 dari negara Inggris. Oke, saya lanjut ke negara Singapura. Nama resmi negara Singapura itu adalah Republik Singapura ya. Tanggal merdekanya itu 9 Agustus 1965. Bentuk pemerintahannya itu republik. Ibu kotanya di Singapura. Mata uangnya itu adalah dolar Singapura. Di mana agama yang ada di negara Singapura itu ada Buddha, Islam, Taois, Hindu, Katolik, Kristen, dan juga ateisme atau tidak beragama. Ya. Bahasa yang digunakan itu ada Cina Mandarin sebagai bahasa resminya, ada juga Inggris, Melayu, dan Tamil. Inggris ini juga sama seperti di Malaysia, jadi dia digunakan sebagai second language-nya atau bahasa kedua. Jadi kalau untuk mencari pekerjaan atau mungkin dalam bidang pendidikan mereka menggunakan bahasa Inggris biasanya digunakannya. Oke, untuk batas negaranya, batas negara Singapura
Di bagian utara itu adalah Malaysia. Di bagian selatan itu ada negara Indonesia. Di sebelah barat ada Selat Malaka. Di sebelah timur ada Indonesia. Nah, Singapura ini merupakan sebuah negara yang dipimpin oleh presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi rata-rata ya, kalau negara bentuknya itu republik, jadi kepala negaranya itu presiden dan kepala pemerintahannya itu negeri. Tapi untuk Malaysia dan Thailand itu dia bentuknya adalah kerajaan. Kalau Thailand kepala negaranya raja. Kalau Malaysia kepala negaranya itu juga sultan. Maaf ya, itu saya salah ketik, seharusnya sultan bukan raja ya. Sultan yang mendapat julukan di Pertuan Agung. Untuk kepala pemerintahannya sama, yaitu Perdana Menteri. Oke, saya lanjutkan untuk Singapuranya. Nah, Singapura itu didirikan pada tahun 1819 oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi ini nama. Oke, saya tambah. Sebentar ya teman-teman ya. Ini masih banyak, saya tambah 10 menit lagi. Oke. Ini saya ulangi. Singapura itu didirikan pada tahun 1819 oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi ini adalah orang yang mendirikan negara Singapura, ya. Dan negara Singapura ini sangat terkenal dengan bidang perdagangan dan perindustriannya. Hasil industri itu dapat diekspor ke negara lain, antara lain seperti mesin dan alat transportasi, bahan kimia, produk olahan minyak, dan barang-barang konsumsi. Ada pun juga bahan mentah untuk keperluan industri dan bahan bakar minyak diperoleh dari impor, ya. Hasil pertanian yang terkenal di Singapura itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga anggrek, ya. Jadi hasil pertanian salah satu yang terkenal adalah bunga anggreknya. Singapura ini merupakan negara yang letaknya sangat strategis karena berada di Semenanjung Malaka dan merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Ya, jadi dia sangat ramai sekali. Nah, hal ini menyebabkan pelabuhan laut dan pelabuhan udara Singapura termasuk pelabuhan yang sibuk untuk disinggahi banyak kapal laut dan pesawat udara. Jadi banyak sekali yang melewati negara Singapura berlalu lalang, ya. Entah itu memang tujuannya hanya sekedar singgah, transit, atau memang dia karena sangat ramai sekali, kan banyak sekali orang-orang dari negara lain melewati Singapura, jadi dia bisa memanfaatkan untuk perdagangan dan lain sebagainya. Oke. Oleh karena itu ya, tadi karena dia merupakan negara yang berada di jalur lintas pelayaran internasional, makanya negara Singapura ini memiliki banyak devisa yang dihasilkan, sehingga Singapura ini merupakan negara yang berpenghasilan paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi negara berpenghasilan paling tinggi di Asia Tenggara adalah negara Singapura. Oke, selanjutnya ada negara Filipina. Nah, Filipina, nama resmi negaranya itu Republik Filipina.
Tanggal kemerdekaannya itu 12 Juni 1898. Oh, udah ada suaranya Mbak Aska. Coba saya lockout sebentar ya, kalau gitu. Oke, ini masih loading. Oke, ini benar-benar lost connection sebentar. Oke, ini sudah mulai masuk lagi, masih loading. Oke, ini sudah masuk lagi ya. Oke, iya Mbak, tadi saya logout, ternyata tiba-tiba saya lost connection, tapi sudah ini ya. Oke, ini tampilannya saya masih loading, tunggu sebentar. Saya ajukan. Kita tadi sudah sampai di negara Filipina. Oke, saya ulangi ya untuk Filipina ya teman-teman ya. Bentuk negara resminya, Filipina ini merupakan Republik Filipina. Tanggal kemerdekaannya itu tanggal 12 Juni 1898. Bentuk pemerintahannya republik. Ya. Ibu kotanya berada di Manila. Mata uang yang digunakan itu adalah peso. Luas daerah untuk Filipina ini 300.000 km persegi. Ya. Untuk perbatasannya, untuk sebelah utara negara Filipina ini dibatasi oleh Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada Laut Sulawesi, itu Laut Indonesia ya, termasuk Laut Indonesia. Dan sebelah barat ada Laut Cina Selatan, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Laut Sulu. Agama yang dianut di Filipina itu ada 3, yaitu Katolik, Kristen, dan Islam. Bahasa resmi di sana yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog. Ya. Negara Filipina itu pernah dijajah oleh 2 negara, yaitu Spanyol dan Amerika Serikat. Di Filipina ada seorang yang merupakan pelopor gerakan nasional Filipina yang bernama Jose Rizal. Saya ketik Filipina, saya tulis di sini ya untuk Jose Rizalnya. Jose Rizal. Nah, Jose Rizal ini merupakan pelopor gerakan nasional Filipina. Dia berjuang untuk mencapai kemerdekaan negaranya.
Jadi dia tokoh yang sangat penting sekali di Filipina ya. Kemerdekaan Filipina itu didapat pada tahun 1946 dan menjadi negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh presiden. Jadi semuanya dipegang oleh presiden ya, kepala negara dan kepala pemerintahannya. Filipina ini merupakan negara kepulauan ya, terdiri dari pulau-pulau. Pulau besar di Filipina itu ada dua, yaitu Pulau Mindanao dan Pulau Luzon. Saya tambahkan di sini Pulau Mindanao, dan juga Pulau Luzon. Ini merupakan pulau besar yang ada di Filipina. Ya. Selain dia berbentuk kepulauan, Filipina ini juga merupakan negara yang terdapat banyak rangkaian gunung berapi. Jadi ada rangkaian gunung berapi di negara Filipina yang melingkar di Samudra Pasifik, yaitu Gunung Apau. Gunung Apau. Ini adalah gunung berapi yang melingkar di Samudra Pasifik yang ada di negara Filipina. Sedangkan juga ada gunung berapi lainnya yang terdapat di Danau Tal, itu ada Gunung Mayon dan Gunung Tal. Ya. Gunung berapi ini, kalau Gunung Apo itu melingkari Samudra Pasifik, gunung berapi yang melingkari Samudra Pasifik ya. Ada juga gunung berapi yang berada di danau, yaitu Danau Tal, yaitu Gunung Mayon dan Gunung Tal. Gunung Tal itu di Danau Tal. Nah, ini adalah gunung berapi yang ada di Filipina. Oke, karena berhubung waktunya ya, tadi kan teman-teman masuknya agak terlambat, jadi sudah saya extend time-nya sampai 10 menit, dan karena ini waktunya, jadi untuk negara selanjutnya, untuk Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, kita akan pelajari bersama untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat minggu depan. Jadi saya minta teman-teman nanti persiapan, jadi sebelum kita masuk kelas, teman-teman bisa browsing tentang info negara-negara tersebut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, dari latar belakangnya, dari letaknya, dari tujuannya, landasan negara Indonesia melakukan kerjasama, terus dari pembahasan setiap negara. Oke, untuk Mbak Hermi tidak ada. Bagaimana untuk Dinaila dan Mbak Aska? Ada yang ditanyakan? Oke, ini tidak ada jawaban. Saya untuk Dinaila, saya tunggu jawabannya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya teman-teman ya, jadi saya tutup untuk pertemuan malam hari ini. Oh, belum ada untuk Mbak Aska. Mbak Aska belum ada. Oh, Mbak Hermi soal apa Mbak? Kalau yang UTS sama yang UAS itu Mbak Hermi tidak perlu mengerjakan, karena Mbak Hermi kemarin kan sudah mengerjakan. Itu untuk teman-teman yang baru
untuk bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti. Oh, pelajaran IPA. Oh iya, saya belum kirim share ini ya. Apa teman-teman kemarin sudah nyatat? Kemarin saya tidak sempat untuk share karena lagi ada acara keluarga, jadi saya belum share. Hari ini saya akan share ya, tunggu ya. Nanti saya akan share ke grup IPA. Sebentar, saya cek tanggalnya. Kita ada pelajaran IPA lagi itu. Nih, oke. Terakhir Rabu ya, tanggal 11 ya, untuk IPA-nya nanti saya share. Saya mohon maaf kemarin saya lupa untuk share karena saya habis ngajar capek jadi saya langsung tidur. Terus kemarin habis itu ada acara, jadi saya enggak sempat untuk share. Jadi habis ini insya Allah saya langsung share ke grup. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga yang saya sampaikan, semoga apa yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat dalam belajar menggapai cita-cita. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.